Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini pembelajaran kita materinya itu tentang nilai mutlak. Nanti di sini kalian diminta untuk dapat menyelesaikan soal tentang nilai mutlak yang secara sederhana. Nanti persamaan nilai mutlak akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita pembahasan hanya sampai kalian bisa membuat definisi dari fungsi nilai mutlak. Oke, nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Bagaimana definisi dari fungsi nilai mutlak akan kita bahas. Oke, pertama-tama nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi nilai mutlak itu penulisannya itu menggunakan ini kurung yang tegak ya. Jadi nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Misal, berapa jarak 3 dari 0? Jarak 3 dari 0 adalah 3. Berapa jarak negatif 3 dari 0 adalah 3. Bisa kalian lihat dari gambar garis bilangan yang ditampilkan. Jarak 3 dari 0 ke 3 jaraknya ada 3. Jarak negatif 3 dari 0 jaraknya pun ada 3. Sehingga dapat ditulis berapa jarak 3 dari 0 itu dapat ditulis nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 adalah 3. Karena jarak 3 dari 0 ada 3. Sekarang berapa jarak negatif 3 dari 0 adalah 3. Penulisannya menggunakan nilai mutlak seperti ini. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Artinya nilai mutlak itu hasilnya semuanya adalah positif karena jarak tidak ada yang bernilai negatif. Dari uraian ini sehingga dapat kita cari definisinya. Nilai mutlak dari sembarang bilangan X elemen bilangan real atau anggota bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak X. Notasinya seperti ini ya. Dan didefinisikan nilai mutlak X, kita akan menggunakan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan akan menggunakan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Misal tadi ini nilai mutlak 3 ini kan lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti kita menggunakan X. Artinya karena 3 ini lebih dari 0 maka kita gunakan yang 3, yang X-nya saja. Terus kalau kurang dari 0 misalnya negatif 3 ini kan kurang dari 0. Kita ambil yang negatif X. Negatif 3 di sini negatif X, berarti negatif dikali negatif 3 ya, hasilnya adalah 3. Paham ya guys? Kita lanjutkan. Oke, untuk lebih memahami bagaimana menentukan hasil nilai mutlak berikut, ada beberapa contoh. Kita coba jawab sama-sama. Oke. Nah, contoh yang pertama, nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5 adalah, nah, nilai mutlak 2 apa? 2. Nilai mutlak negatif, nah, nilai dikurang nilai mutlak 3 adalah 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. Ingat tadi nilai mutlak yang negatif berarti menggunakannya negatif lagi. Negatif dinegatifkan jadi positif yaitu 5. Baru kalian selesaikan. 2 dikurang 3 ditambah 5. 2 kurang 3 negatif 1. Negatif 1 tambah 5 4. Ini hasilnya. Terus contoh yang kedua, nilai mutlak negatif 4 dikali nilai mutlak negatif 9 ditambah nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 4 adalah 4 dikali nilai mutlak negatif 9 adalah 9 ditambah nilai mutlak 2 adalah 2 dikali nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Selesaikan yang perkalian dulu ya. 4 dikali 9 36 ditambah 2 dikali 3 6. 36 ditambah 6 hasilnya adalah 42. Oke guys. Lanjut contoh berikutnya. Negatif nilai mutlak 6 dikurang nilai mutlak negatif 3 dikali nilai mutlak 4.
Nilai mutlak 6 berapa? 6 karena depannya ada tanda negatif, berarti negatif 6. Beda jika nih negatifnya itu di dalam tanda nilai mutlak, berubah jadi positif nanti. Dikurang, nah beda dengan ini ya. Ini nilai mutlak negatif 3, artinya 3-nya negatif di dalam tanda nilai mutlak, dia berubah jadi positif. Dikali 4, nilai mutlak 4 adalah 4. Kerjakan yang perkalian dulu, artinya negatif 6-nya tetap, negatif 3 dikali 4, negatif 12. Hutang 6, hutang 12, hutang 18. Lah ini Pak hasilnya negatif, maka tadi nilai mutlak tidak hasilnya tidak negatif. Kita keluarkan dari nilai mutlak, kita keluarkan dari tanda nilai mutlak yang tidak negatif, tetapi hasil penyelesaian hitungannya bisa saja negatif. Tapi yang perlu diingat ini mengeluarkan dari tanda nilai mutlaknya yang tidak ada negatif itu ya. Oke, kita lanjut ya pembahasan selanjutnya. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Lanjut. Ini untuk sifat-sifatnya, nanti bisa aja kalian ingat-ingat sifat-sifat ini. Untuk selanjutnya kita membahas tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi linear nilai mutlak. Fungsi linear bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan ax plus b. Itu fungsi linear bentuk umumnya. Terus nilai mutlak tadi definisinya adalah jika nilai mutlak x, jika nilai mutlak x, kita akan menggunakan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan akan menggunakan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Itu untuk definisi nilai mutlak. Sedangkan di sini fungsi linear nilai mutlak artinya fungsinya itu berbentuk linear tapi dinilai mutlakan. Jadi fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Nah itu kita dapat definisinya, yaitu kita akan menggunakan ax plus b jika x-nya lebih dari negatif b per a, dan kita akan menggunakan negatif ax plus b jika x kurang dari negatif b per a. Bagaimana cara mencari negatif b per a? Ini menggunakan cara ini, pembuat 0 dari ax plus b. Jadi kita cari ax plus b sama dengan 0. B pindah ruas, yang semula positif jadi negatif, menjadi ax sama dengan min b. Sekarang yang a, karena a dengan x hubungannya adalah kali, dia pindah ruas menjadi per. Artinya x sama dengan min b per a. Nah min b per a inilah yang menjadi batasan untuk nilai mutlak. Misal, misal di sini ada nilai mutlak x plus 2. Kalian diminta untuk membuat definisinya dari nilai mutlak ini. Langkah pertama, kalian bikin dulu pembuat nolnya. Fungsinya kan x plus 2, berarti x plus 2 sama dengan 0. Terus plus 2-nya pindah ruas, yang semulanya plus jadi negatif. Jadi sini sisa x sama dengan negatif 2. Selesai. Artinya negatif 2 ini nanti yang akan menjadi min b per a-nya. Bagaimana penulisannya? Simak. Penulisannya, kita akan menggunakan x plus 2 jika x lebih dari sama dengan negatif 2. Dan kita akan menggunakan negatif x plus 2 jika x kurang dari negatif 2. Ada pertanyaan, Pak, apakah di atas ini selalu lebih dari sama dengan dan di bawah ini selalu kurang dari? Iya, tanda di atas ini selalu menjadi
lebih dari sama dengan dan yang di bawah kurang dari. Yang berubah hanya di sini. Ya, ini yang jadi batasannya yang kita ambil dari pembuat nol. Jadi sebelum membuat definisinya, kalau kalian belum bisa langsung menentukan min B per A nya, kalian bikin aja pembuat nolnya untuk lebih mudah. Oke, paham guys? Untuk lebih mudahnya lagi, untuk lebih memahami lagi, akan Bapak sodorkan satu contoh ya untuk definisi fungsi nilai mutlak. Oke, ini dia contoh. Ya, contoh, tentukan bentuk definisi fungsi nilai mutlak dari nilai mutlak 2x min 3. Langkah pertama tadi adalah kita membuat pembuat nolnya. Pembuat nol dari fungsi linearnya, yaitu 2x min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindahkan. Negatif ini min 3 pindah jadi positif. Artinya menjadi 2x sama dengan 3. Seterusnya 2 pindahkan 2 dan x hubungannya kali, kita pindah ruas menjadi bagi atau per. Berarti x sama dengan 3/2. Inilah nanti yang menjadi batasnya, yang menjadi min B per A. Bagaimana penulisan definisinya? Artinya definisi dari nilai mutlak 2x min 3 adalah kita akan menggunakan 2x min 3 jika x-nya yang di atas tadi kata Bapak selalu lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan berapa? Berapa tadi kalian dapatkan x-nya? 3/2. Artinya x-nya 3/2. Jadi jika x-nya lebih dari 3/2, yang kita gunakan adalah 2x min 3. Tetapi kalau kurang dari 3/2, berarti yang kita gunakan adalah negatif 2x min 3. Kita menggunakan negatif 2x min 3 jika x-nya kurang dari 3/2. Begini guys, cara membuat definisi dari fungsi nilai mutlak. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti akan ada tugas untuk melatih kalian membuat bentuk definisi fungsi nilai mutlaknya. Untuk pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang cara menggambar fungsi nilai mutlak. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bye-bye.